Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku, sahabat Muharrik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini ada yang namanya sahabat sejati. Ada juga kekasih sejati. Tapi juga ada yang namanya musuh sejati. Musuh yang selamanya tidak akan pernah menjadi sahabat kita, maka tidak layak apabila ia dijadikan teman di dalam hidup kita. Ia adalah syaitan iblis. Jadi iblis ini setelah dilaknat oleh Allah, ia berjanji untuk selalu menggoda anak cucu Adam alaihissalam. Dan ada dua senjata utama iblis dalam menggoda manusia agar melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa dua senjata itu, yang pertama adalah subhat, keraguan, dan yang kedua adalah syahwat, hawa nafsu. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Suratul A'raf ayat yang ke-16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku pasti akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim. Aku pasti akan mendatangi mereka dari arah muka mereka, arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dari samping kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur." Itulah janji iblis, bahwa ia akan selalu menggoda manusia agar keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, bahwa iblis menggoda manusia dari arah depan mereka, wa min aidihim, itu adalah supaya manusia itu ragu terhadap akhirat. Jadi kalau manusia itu sudah dalam keraguan ini, maka akan menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan bagi manusia di dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam Miftahu Daris Sa'adah menjelaskan bahwa akni subuhati wa syahawati usul fasad. Syubhat dan syahwat ini adalah pangkalnya kerusakan. Wa syaqaih, dan juga pangkalnya kesengsaraan, penderitaan. Makanya kita harus waspada ketika iblis itu membisikkan kepada kita. Kemudian wa min khalfihim, dari arah belakang kita, iblis berusaha membisikkan supaya manusia itu cenderung cinta terhadap dunia. Makanya acap kali misalnya ketika kita itu malas untuk diajak beribadah, cenderung mementingkan urusan-urusan dunia ketimbang urusan-urusan akhirat, perlu kita waspadai, boleh jadi itu adalah dari bisikan-bisikan iblis.
Contohnya, ketika kita diajak untuk kajian, susahnya minta ampun ya. Tapi ketika kita diajak untuk nonton konser musik misalnya, wah kita akan bergegas untuk mendatanginya. Padahal kalau konser musik itu kita perlu mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Dan kajian itu gratis, tapi ternyata sangat berat bagi kita untuk mendatangi kajian. Itu salah satu contohnya, dan juga contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, wa'an aimanihim, dari samping kanan kita. Iblis mendatangi manusia, menggoda manusia dari samping kanan, adalah supaya urusan-urusan agama itu dibuat samar-samar, tidak jelas. Misalnya nih ya, kita ingin berhijrah di jalan Allah, tapi kemudian kita menunda-nunda. Besoklah kalau saya sudah menikah. Sudah menikah ditunda-tunda lagi. Wah, besoklah kalau sudah punya anak. Besoklah kalau sudah tua. Itulah salah satu trik iblis menggoda manusia agar jauh dari Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah dari arah kiri kita. Wa an syama'ilihim, agar supaya manusia itu gandrung, istilahnya gemar dengan kemaksiatan. Banyak contohnya, apabila kita itu senang sekali mabuk gitu, kemudian kita menjadi kecanduan. Kita senang sekali misalnya menggoda cewek-cewek gitu ya, menjadi ketagihan. Nah, itulah strategi iblis dalam menggoda manusia, dan ini akan terus digelorakan oleh iblis supaya anak cucu Adam ini tidak berada di jalan Allah SWT. Untuk itu penting bagi kita, setelah kita mengetahui strategi musuh kita, musuh yang nyata kita dalam menyerang kita, maka insya Allah kita akan lebih bisa menghadapi serangan-serangan dari iblis ini, godaan-godaan dari iblis ini. Di antaranya adalah kita dengan menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan kemudian tak kalah penting adalah selalu berdoa kepada Allah agar mampu untuk menghindari godaan-godaan iblis. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.